Pagi Pak, Bu. Pagi. Silakan. Silakan. Baik, saya dari tim visitasi akreditasi Pak dari Medan ingin berbincang-bincang bersama Bapak Ibu. Bapak kepala sekolahnya yang mana? Saya. Bapak Semantu, Pak. Bapak Semantu Bang, dengan Ibu guru. Bahasa Inggris Ibu Siregar. Oke, terima kasih. Nanti apapun hasilnya nanti kita lihatlah ke depannya bagaimana di sekolah ini bisa meningkat akreditasinya Bapak ya. Oke. Jadi untuk yang pertama mungkin saya akan berbincang-bincang dengan Ibu guru Bapak aja ya. Oke. Silakan Pak. Ibu sudah lama di sini ngajarnya? Sudah Pak. Sudah. 18 tahun Pak. 18 tahun sudah sertifikasi Bu ya. Sudah Pak. Oke, kemudian kualifikasi akademiknya dari S1 pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Bagus. Yang pertama, Ibu, nanti juga karena kebetulan kita harus berbincang juga sama Bapak Kepala Sekolah ini terkait akreditasi. Yang pertama dari standar kompetensi lulusan. Yang saya tanyakan, bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran untuk mengembangkan sikap spiritual dan sosial siswa di kelas? Baik Pak, kalau untuk sikap spiritual, saya biasanya membuat doa di pembuka dan penutup pembelajaran. Nah di situ mereka supaya tetap berserah kepada Tuhan dalam setiap proses pembelajaran mereka. Kemudian kalau dari sosialnya saya membuat pembelajaran kooperatif di mana mereka di sana bisa bermain peran ataupun melakukan diskusi kelompok. Di sini akan terlatih kerjasama mereka, toleransi mereka juga. Bagus Ibu. Yang kedua, strategi apa yang Bapak Ibu guru gunakan di sini atau khusus untuk Ibu dulu lah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? Kalau untuk berpikir kritis kan Pak, saya kan mengajar bahasa Inggris, saya sering mengajak siswa itu untuk menganalisis teks. Bagaimana struktur teksnya, apa tujuan penulisnya, dan apa unsur-unsur kebahasaan yang ada di sana. Kalau untuk kreatif, saya sering mengajak siswa itu untuk membuat video singkat misalnya, atau membuat poster, atau membuat tulisan blog. Oke Bu. Oke, baik. Untuk standar isi Bu ya, yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu memiliki dan menggunakan silabus dalam pembelajaran dan bagaimana proses penyusunannya Bu? Kalau kami membuat silabus ya Pak, tentu ada panduannya. Kami tetap mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2024. Di sana sudah tertuang implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang. Kemudian ada panduan pembelajaran dan asesmen revisi 2025 untuk implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu yang kami gunakan. Bagus Bu. Dari proses silabusnya tadi, mungkin Ibu mengintegrasikan muatan lokal dan kearifan lokal di kabupaten kita ini dalam pembelajaran. Bagaimana Ibu menyikapi itu? Baik Pak, kalau dalam bahasa Inggris kami ada namanya descriptive text. Itu saya sering mengintegrasikan muatan lokal ataupun kearifan lokal dari daerah Pegunungan Sindutan. Misalnya saya meminta siswa untuk mendeskripsikan objek wisata yang ada di Pegunungan Sindutan, misalnya Spinzur, Danau Toba, atau air terjun Janji. Kemudian untuk prosedur teks, saya sering mengajak siswa itu untuk membuat resep dari kuliner khas daerah Pegunungan Sindutan, misalnya Nyanyuran, Nani Arsik, Nati Nyadar, dan Lapet, dan lain-lain Pak. Kalau untuk naratif teks, saya sering mengajak mereka untuk mengambil dari cerita rakyat orang Batak dan membuatnya dengan bahasa Inggris. Kemudian standar isi sudah, sekarang kita masuk untuk standar proses Ibu ya. Ini mungkin prosesnya mengenai RPP lah, RPP. Apakah RPP disusun sesuai dengan Permendikbud yang berlaku atau bagaimana Ibu? Iya Pak, jadi kami mengacu kepada panduan pembelajaran dan asesmen revisi 2005 di kurikulum merdeka itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam sudah ada di sana. Itu yang kami buat untuk panduan. Baik Ibu, yang berikutnya metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan? Apakah saintifik
atau model pembelajaran aktif? Baik Pak, saya mengadopsi model pembelajaran aktif ataupun inovatif seperti PCBL ya Pak, sama Problem Based Learning, juga Discovery Learning dan Inquiry Learning. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, di mana ada 3 pengalaman belajar itu sebagai sintaksnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi Pak. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari standar proses. Bagaimana Ibu memanfaatkan media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran Ibu? Kalau sumber belajar ada buku teks Pak, itu tersedia di sekolah kita dari perpustakaan untuk kita gunakan. Kemudian ada juga saya siapkan untuk LKPD-nya. Kemudian ada media otentik yang kita ambil dari internet terkait teks-teks yang kita pelajari Pak, ambil dari sana. Otentik maksudnya disesuaikan dengan konteks penggunaan bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian media pembelajaran yang sering saya gunakan tentu papan tulis, kemudian di sini proyektor untuk menampilkan video ataupun presentasi dari laptop saya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi berbasis digital yang saya gunakan, misalnya Quizzes, Kahoot, Wordwall, begitu Pak. Bagus sekali juga. Ibu sudah sesuai seiring perkembangan zaman Ibu gunakan ya. Oke, yang berikutnya. Apakah Ibu melakukan pembelajaran berbasis teknologi informasi? Berikan Ibu contohnya di sekolah kita ini. Baik Pak, untuk aplikasi presentasi saya menggunakan Canva, Gamma AI, itulah yang biasa saya gunakan Pak di pembelajaran saya. Kalau untuk aplikasi kuis interaktif, saya biasa menggunakan Quizzes, Wordwall, Kahoot, ada satu lagi tuh, apa ya? Lupa ya. Google Form ya, Google Form ya Pak. Baik Ibu, berikutnya untuk bagian D, standar penilaian. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana Ibu melakukan penilaian autentik yang mencakup ketiga aspek itu, ada sikap, kemudian ada pengetahuan dan psikomotor. Bagaimana Ibu? Baik Pak, kalau untuk sikap itu saya gunakan observasi, kemudian ada jurnal, ada penilaian diri sendiri, ada penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan ada tes tertulis, nah, misalnya pilihan ganda, esai, dan seterusnya. Kemudian ada tes lisan, ada kuis di sana, kemudian penugasan. Kalau untuk keterampilan kita menggunakan penilaian otentik atau asesmen otentik, misalnya penilaian kinerja, kemudian penilaian proyek, kemudian penilaian produk Pak. Oke, baik. Dari ketiga itu sudah Ibu lakukan, kemudian hasilnya otomatis sudah ada Ibu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu memberikan remedial dan pengayaan terhadap siswa? Bagaimana prosesnya Ibu? Untuk remedial dan pengayaan tentu saya lakukan Pak. Remedial itu untuk siswa yang di bawah KKM hasil belajarnya. Itu saya kasih pembelajaran ulang, kemudian saya kasih lagi penugasan ataupun tes. Kemudian untuk pengayaan itu bagi siswa yang nilainya di atas KKM, itu saya tantang dengan membuat misalnya teks yang lebih kompleks seperti itu Pak. Oke. Yang ke-11 Ibu. Setelah ada penilaian, apakah Ibu melakukan laporan, memberikan laporan kepada orang tua dari hasil penilaian itu kepada orang tua? Kalau di sekolah secara umum kita melaporkan penilaian itu melalui rapor. Nah, kalau di kelas saya biasanya hasil sumatif mereka itu saya kasih dibawa siswa ke rumah untuk ditandatangani oleh orang tua dan dibawa kembali lagi ke sekolah. Oke, baik Ibu. Kemudian kita lanjut Ibu, dari standar penilaian menuju standar pendidik dan tenaga pendidikan. Tadi sudah saya tanyakan tentang pendidikan terakhir Ibu. Mungkin ini sudah bahasa Inggris tadi Ibu ya, dari S1 ya. Kemudian yang kedua, berikutnya Ibu sudah memiliki sertifikat sudah tadi Ibu ya? Sudah. Tahun berapa itu? Tahun 2017 LPTK-nya di mana? di Unimed. Unimed. Oke. Kemudian kegiatan pengembangan diri apa yang pernah Bapak Ibu ikuti dalam 1 tahun terakhir? Saya baru kemarin ada MGMP yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Belitung. Kemudian saya mengikuti webinar-webinar yang dibuat di Kemendikbudristek, ada di kanal YouTube-nya. Kemudian saya aktif mengembangkan diri secara mandiri melalui
baca buku atau belajar melalui artikel-artikel di website Pak. Oke, baik Ibu. Yang berikutnya dari standar sarana prasarana. Menurut Ibu bagaimana prasarana dan sarana di sekolah kita, apakah sudah memadai untuk mendukung pembelajaran atau masih kurangkah atau bagaimana? Kalau menurut saya sudah memadai Pak, dari sarprasnya termasuk itu ruang kelas, perpustakaannya, lab komputer juga. Nah kalau terkait kekurangannya, maunya ada wifi lah yang bisa diakses ke semua ruangan kelas, supaya kita bisa mengakses lebih leluasa bersama siswa. Kemudian laboratorium bahasa Pak, supaya siswa bisa diajarin speaking listeningnya itu lebih terampil lagi Pak. Ya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti diterima oleh pemerintah Bu ya. Pak. Bagaimana kondisi ruang kelas dan kelengkapan media pembelajaran yang tersedia? Kalau buku Pak aman, banyak di perpustakaan bisa kami manfaatkan dalam pembelajaran. Ketersediaan seperti LCD projector juga ada, bisa kami manfaatkan Pak dalam pembelajaran di kelas. Kalau masalah untuk kondisi ruangan kelas bagaimana Bu? Apakah sudah bagus atau gimana atau masih ada yang apa gitu? Bagus Pak, nyaman belajar di sana. Baik, berikutnya untuk standar pengelolaan. Ini langsung saja Bu ya, karena ini melibatkan penyusunan program sekolah seperti RKS, RKJL, dan RKAS dan sebagainya. Apakah Ibu dilibatkan dalam hal ini? Kami kalau di sekolah ini ada namanya tim pengembang Pak. Jadi tim pengembang nanti akan membuat rapat. Di sanalah saya sebagai guru mapel akan menyampaikan apa yang saya butuhkan, misalnya buku teks atau media-media pembelajaran yang saya butuhkan di kelas. Jadi di sini guru-guru memang dilibatkan Pak. Ya. Baik Ibu. Kemudian komunikasi dan koordinasi di antara guru dengan kepala sekolah bagaimana menurut Ibu? Dan juga sama-sama guru gitu, bagaimana Ibu? Kalau bersama kepala sekolah Pak, kami ada coffee warning setiap hari Senin habis upacara bendera. Jadi di sana ada koordinasi dari kepala sekolah untuk kami semuanya. Kemudian kepala sekolah juga menyediakan namanya itu grup WA. Jadi di sana kami bebas berkoordinasi dan berkomunikasi. Kemudian secara informal juga kalau kepala sekolah juga ada percakapan secara informal dengan guru-guru di sini. Jadi tidak hanya formal. Kemudian dengan sesama guru, kami ada komunitas belajar Pak di sekolah ini. Jadi kami akan bertemu sekali seminggu. Oh itu kombel Bu ya? Iya Pak. Kombel. Kami akan berdiskusi di sana terkait strategi-strategi yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kami yang kami jumpai di kelas Pak. Oh. Iya. Kemudian ada ya biasalah percakapan informal Pak. Iya, baik Ibu. Nah ini yang terakhir Ibu. Ini bersifat sensitif ini. Ini mengenai keuangan uang yang masuk dari pemerintah kita. Ini tentang biaya operasional sekolah. Ingin saya tanyakan Ibu, apakah Ibu mengetahui sumber-sumber pembiayaan sekolah? Misalnya ada itu BOS, ada dana-dana lain. Bagaimana Ibu? Pak, saya tahu ada sumber dana untuk sekolah itu, yang saya tahu ada dana BOS Pak. Dan saya tahu buku-buku yang ada di perpustakaan yang kami pakai di kelas itu berasal dari dana BOS, termasuk juga peralatan-peralatan yang kami gunakan di sana itu semua berasal dari dana BOS. Termasuk saya juga diberangkatkan MGMP kemarin itu juga berasal dari dana BOS Pak. Bagus Ibu. Yang terakhir sekali, pembelajaran dan budaya sekolah. Bagaimana Ibu sebagai guru menerapkan budaya literasi dan nilai-nilai karakter di sekolah ini? Mungkin Ibu bisa berikan contohnya. Kalau untuk budaya literasi, saya menerapkan yang pertama itu 15 menit membaca senyap dalam bahasa Inggris. Jadi kami kan belajar teks-teks dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum memulai pembelajaran untuk topik itu, saya akan kasih kesempatan kepada murid-murid itu untuk membaca secara diam 15 menit teks-teks yang ada saya sediakan itu, dan ada saya minta nanti mereka memberikan resume dari hasil bacaan mereka.
dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk itu literasi membaca. Untuk literasi menulis, saya ajak mereka untuk membuat jurnal pembelajaran. Jadi setiap selesai pembelajaran mereka membuat jurnal habis pembelajaran itu dalam bahasa Inggris. Untuk pengembangan nilai dan karakter, yang pertama itu untuk disiplin dan tanggung jawab itu, saya selalu mengajarkan siswa itu untuk datang tepat waktu ke kelas. Misalnya habis istirahat itu ada tepat waktu untuk pembelajaran itu. Kemudian menyerahkan tugas itu harus tepat waktu. Kemudian untuk cinta tanah air dan kearifan lokal, seperti yang saya sebutkan tadi, saya mengintegrasikan pembelajaran itu dengan kearifan lokal yang ada di daerah supaya Itu sudah jawaban yang bagus, Ibu. Saya sudah berikan tadi beberapa pertanyaan, ada 20 poin. Mudah-mudahan ke depan yang ingin saya tanya, apa harapan Ibu tentang visitasi akreditasi sekolah kita, Ibu? Harapan Ibu ke depan ini, apakah Ibu harapannya ada untuk kenaikan akreditasi bagaimana? ya, kalau harapan saya dengan Bapak datang visitasi langsung ke sekolah kami, Bapak bisa langsung melihat gambarannya, dan kami berharap kami dapat akreditasi yang lebih baik lagi, lebih unggul, ya Pak. Oke, Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ditunggu nanti konfirmasi akreditasinya, Ibu. Oke, silakan Ibu. Untuk Bapak Kepala Sekolah, tolong dipanggilkan. Ya, tadi Pak. Tadi sudah saya berbincang-bincang dengan Ibu guru kita, Bapak Ibu Sregar, itu jurusan bahasa Inggris, sudah sertifikasi dan sebagainya, dan sudah memberikan data kepada saya tentang visitasi saya ke sekolah ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada harapan yang lebih bagus, ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama Pak, udah siap Pak? Gak usah tegang Pak, gak usah tegang Pak. Bapak bersandar aja Pak. Oke ya. Kita santai Bu ya, Bapak ya. Oke, yang pertama dari standar kompetensi lulusan. Ya, apa strategi Bapak dalam memastikan siswa mencapai kompetensi lulusan sesuai standar nasional? Terutama ke dalam 3 aspek yang kita ketahui, itu ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Jadi sekolah kita ini Pak yang luar biasa, ini memang masih kita bandingkan dengan sekolah yang lain agak tertinggal Pak, tapi mudah-mudahan nanti ketika di tahun-tahun yang akan datang sekolah kita ini bisa, anak didik kita masuk ke sekolah unggulan. Jadi yang kami persiapkan sekarang adalah les tambahan, pulang sekolah, terus pembinaan dari guru-guru wali untuk karakter supaya mereka itu attitude-nya juga, dan penambahan buku-buku untuk referensi mereka supaya bisa menguasai soal-soal yang ada di uji nanti di sekolah unggulan. Itu Pak yang bisa masih sampai ini. Iya Pak, untuk keterampilan nanti ke depannya diprogramkan lagi Pak ya. Ya, kalau keterampilan sekarang memang masih memunculkan bibit-bibit lah Pak, di bagian seni olahraga, seni tari, seni musik, dibantu dengan guru-guru. Oke, baik Bapak. Yang kedua, Bapak saya tanyakan, apa program unggulan sekolah kita ini? Program unggulannya sekarang ada masih satu kami buat, yaitu mencapai 1 atau 2 siswa yang harus wajib masuk ke sekolah unggulan yang ada di Del, Yasop, dan Matauli. Oke Bapak. Nah, itu dibimbing oleh guru-guru yang sudah profesional. Oke. Dari selama ini sudah ada pernah sana Pak masuk ke Pak untuk sekolah? Iya, kalau sekolah unggulan itu masih tahap akademiknya. Oke. Iya. Baik Bapak. Ini dari standar isi Pak ya, kita masuk standar isi. Bagaimana proses penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah kita ini Pak? Apakah melibatkan seluruh stakeholders pendidikan, dari komite contohnya, dari guru, pegawai, dan tenaga pendidikan, bagaimana Pak? Ya. Kalau sampai sekarang ini memang itu
tetap dijalankan Pak. Saya juga masih menjalankan itu. Baru-baru ini kami juga mengundang komite, mengundang guru, mengundang orang tua juga untuk mengadakan tambahan les. Jadi pengembangan kurikulum juga di sini saya serahkan kepada guru wakil saya bagaimana gebrakan-gebrakan untuk sekolah kita ini lebih maju Pak. Baik, Bapak. Yang keempat, Pak, bagaimana sekolah mengintegrasikan muatan lokal dan kekasan daerah Kumbang Hasundutan dalam kurikulum, Pak? Iya, itu sudah kami serahkan kepada guru-guru, termasuk guru mulok dan studi yang lain. Mereka sudah menggunakan buku yang dikasih pemerintah, yaitu muatan lokal prakarya yang digabung dengan sekarang budaya gitu. Jadi mereka sudah membuat adanya masak-memasak, saya lihat adanya makanan-makanan khas, terus lagi tari-tarian, baru bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di lingkungan Bangasudutan, termasuk Singabangaraja, termasuk cerita-cerita penanaman padi di asal mula penanaman padi di Bakara, gitu. Seperti itu Pak. Iya. Mohon tanya Pak, kalau Bapak sudah lama bertugas sebagai kepala sekolah? Oh, baru 3 bulan Pak. Saya melanjutkan Pak. Baik Bapak, kita masuk standar proses karena kebetulan saya harus tanya masa kerja Bapak di sini sebagai kepala sekolah masih 3 bulan Pak. Iya. Oke, bagaimana Bapak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru kita Pak? Oke. Kebetulan 1 minggu ini saya mengadakan seperti supervisi itu yang dibuat sekarang adalah meningkatkan mutu guru, yaitu pembelajaran mendalam. Yang ada 3 konsep itu. Oh gitu ya Pak. Iya, Jadi kalau tipe supervisinya Pak, mungkin Bapak apakah dengan tiba-tiba ataukah ada dengan perjanjian? Iya, atau kita bagaimana? buat roster Pak. Kita buat roster, jadi sudah diumumkan 2 minggu yang lalu. Jadi satu nanti saya akan masuk dan rosternya mau dilihat di kantor gitu. Oke, baik Bapak. Nah, kemudian berikutnya, apakah ada upaya sekolah untuk mendorong menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif Bapak? Pasti, karena kita berusaha untuk supaya guru-guru kita itu menggunakan IT yang sekarang Pak, supaya siswanya lebih tangkap seperti yang sudah diprogramkan sekarang itu. Siswa harus tahu IT dan itu sudah pelajaran coding, mengoperasikan komputer Pak. Ya, bagus Bapak. Baik Bapak. Sekarang kita masuk standar penilaian Pak ya. Bagaimana sistem penilaian otentik di sekolah? Bagaimana tentang objektivitasnya? Menurut Bapak bagaimana di sekolah kita? Oke, sistem penilaian kami tetap seperti saya dulu, itu ada penilaian individunya, per kelompok, ya kan? Dan kalau siswa yang kurang mampu dan kurang lolosnya untuk nilai yang sudah dibuat nilai standarnya, mereka diadakan ramadan dan penilaian. Iya, baik Bapak. Kemudian mekanisme pelaporan hasil belajar. Tadi sudah saya tanyakan ke guru Bapak, itu ada laporan ke orang tua ditandatangani seperti itu Bapak ya. Bagaimana dari Bapak ini tentang ini pelaporan hasil belajar siswa? Ya, hasil pelaporan siswa itu saya umumkan memang kepada guru-gurunya supaya lebih memperhatikan sebatas mana dia siswa itu untuk mengetahui kapasitas hitung membacanya juga gitu Pak. Dan supaya lebih majunya pemikiran mereka, arti pentingnya sekarang numerasi dan literasi. Baik Bapak. Sekarang kita ini masuk ke standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Kalau di sekolah kita ini Pak ada berapa guru Pak? Kalau guru di sini 24. Baru Pak ya, 24 guru, 5 staf pegawai. Iya, tenaga kependidikan Pak ya. Iya. Dari guru apakah ini sudah sertifikasi semua?
Dari guru yang sertifikasi masih 18 Pak. Oh, 18 masih perlu apa ya Iya. untuk PPG Pak ya. Iya. Kompetensinya harus ditingkatkan lagi. Baik, program pengembangan profesi keberlanjutan PKB yang disediakan untuk guru dan tenaga pendidikan bagaimana dari Bapak ini? Ya kita upayakan Pak yang ada dari apa namanya dana-dana yang sudah tersusun dari PKS kita. Oh iya, nanti mungkin ada dibuat entah pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Jadi termasuk ini dari mungkin PKB ini si PKB Pak ya. Iya. Ya, dari sana nanti bisa ada PPD, kemudian calon kepala sekolah, calon dan sebagainya. Baik Bapak. Yang ke-11 Bapak, bagaimana strategi Bapak ketika ada kekurangan guru atau ketidaksesuaian kualifikasi guru atau dengan mata pelajaran tertentu yang diampu? Bagaimana Oke. menurut Bapak ini? Jadi itulah Pak, sekarang kan sudah banyak perpindahan profesi yang tidak guru menjadi guru. Iya, gitu, ya kan. Tapi itu kita harus terima karena itu sudah apa namanya peraturan dari pemerintah gitu. Tapi strateginya tetap kita buat mereka itu belajar dan untuk menguasai materi-materi kita sediakan referensi buku-buku yang ada di perpustakaan Pak supaya mapel yang seperti saya juga Pak ya saya juga usaha akuntansi gitu kan tapi saya berusaha untuk belajar dulu makanya saya beralih ke IPS mengajar karena tidak ada umur untuk batasan belajar gitu Pak. Iya, Mereka wajib belajar dan untuk menguasai mapel-mapel yang tertentu itu ya kita upayakan lah Pak. Ya baik Bapak. Dari ini Bapak ini sudah 3 bulan di sini. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana menurut Bapak kondisi sarana prasarana sekolah kita ini? Apakah apa saja yang masih menjadi kebutuhan prioritas Bapak? Kalau sarana prasarana memang sudah hampir rampung Pak, cuman mungkin sudah ada barang-barang yang sudah lama Pak ya kan. Barang-barang yang lama ini mungkin sudah penghapusan. Nah, itu yang kami lakukan sekarang Pak supaya barang-barang baru contohnya meja guru lah yang kurang itu biasanya kita juga ke dinas pendidikan mudah-mudahan nanti untuk barang tersebut tahun depan katanya. Ya, tapi kalau melihat seperti sekarang ini Pak, dari anggaran kita kan ada anggaran efisiensi. Jadi mungkin Bapak nanti bisa melakukan proposal pendekatan kepada apa namanya anggota-anggota dewan kita Pak ya. Oke. Kemudian sistem pemeliharaan dan perawatan yang Bapak buatkan di sekolah kita ini bagaimana terhadap contohnya perpustakaan, laboratorium bagaimana menurut Bapak ini? Ya, semua itu sudah ada di RKS Pak. Kita juga sebelum nanti juga pengajuan di SSC-kan oleh dinas. Kalau sampai sekarang ini memang perpustakaan kami sudah kami galakkan sekarang untuk perbaikan rak atau baru ngeceknya, ya kan, baru memesan buku-buku yang bersifat dan sekarang lah untuk anak-anak. Oke, baik Bapak. Kemudian standar pengelolaan Bapak ya. Bagaimana visi misi dan tujuan sekolah disosialisasikan dan diimplementasikan dalam program kerja sekolah. Ini sangkut paut dengan visi misi kita bagaimana dengan ini Pak? Ya. Jadi kalau visi dan misi kami ini sekarang untuk di sekolah kami ini diupayakanlah siswa itu berkarakter, diupayakan siswa itu menuju keberhasilan untuk menjadi anak-anak bangsa yang di era digital sekarang itu. Gitu. Jadi kami berupayalah guru-guru gitu untuk memberikan dorongan semangat untuk kepada siswa. Baik, yang ini pertanyaan 15 Pak ya. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi sekolah terhadap dokumen kurikulum, kesesuaian kepegawaian dan keuangan ini administrasi sekolah? Bagus Pak. Bagus. Ya. Kalau administrasinya lengkap. Bagus. Kemudian stakeholder kita ada komite guru dan sebagainya. Bagaimana perlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam pembangunan sekolah kita ini? Oke, kebetulan sekarang Pak kita ada pembangunan pagar itu adalah dorongan dari DPR dan kepala desa Pak. Nah, jadi mereka sudah bekerja sekarang. Terus komite kami selalu memantau
dan kami selalu melibatkan apapun program-program di sini. Mereka seperti kami sekarang mau mengadakan drum Pak, jadi yang berkoordinasi untuk Oh, bagus Pak. Berarti orang Bapak juga menerima saran-saran dari pihak pemerintah Pak. Bagus Bapak. Oke, kita lanjut Bapak, standar pembiayaan. Standar pembiayaan. Bagaimana sumber pembiayaan pendidikan di sekolah ini dan bagaimana transparansi pengelolaannya? itu kan Pak, kita sudah tahu terkait ini sudah ekonomi dinas, tapi kita upayakan untuk bagaimana pengembangan sekolah ini. Kita memang kita informasikan apa hal-hal bagian dari guru, apa yang mereka dapat, dan bagian perpustakaan, bagian dari sarana dan prasarana, dan begitu juga dengan kurikulum. Mereka apa yang mereka lakukan, kita nanti akan berikan solusinya. Berarti kita tampung Pak. Baik. Kemudian Pak, kita lanjut. Bagaimana perencanaan anggaran sekolah disusun dan diprioritaskan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran? Ya, jadi di RKS itu semua sudah tertuang Pak. Jadi apa yang perlu di sekolah itu contohnya buku pegangan siswa, referensi siswa, terus lagi kegiatan-kegiatan siswa, contohnya mengikuti olimpiade, guru-gurunya akan disubsidi dari sebagai ganti minum, itu kita bikin dari RKS. Terus lagi ada contohnya siswa kita yang berprestasi, kita tetap kasih seperti hadiah Pak. Jadi kalau ini kita tanya aja dulu Pak ya, sekedar aja. Kalau bersiswa, kalau menurut SMP sekarang berapa dapat bos Pak? Kalau di anggaran itu 1 juta ya. 1 juta. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Capaian dan pengembangan sekolah. Ini 19. Apa prestasi atau pencapaian signifikan yang telah diraih sekolah dalam 3 tahun terakhir, baik akademik maupun non akademik? Ya, kebetulan Pak itulah yang saya bilang tadi itu. Iya, masih 3 bulan Pak ya? 3 bulan ya. Masih 3 bulan. Tapi di tahun kemarin belum nol. Cuman yang paling luar biasa di sekolah ini kami selalu mengunggulkan matematika 2 Pak. Oke. Dan sudah sampai ke tingkat nasional. Oke, baik Bapak. Yang terakhir Bapak, rencana pengembangan sekolah ke depannya bagaimana Bapak ini untuk rencana ke depan untuk meningkatkan pendidikan bagaimana Pak? Ya, kalau saya sendiri pribadi Pak, semoga saya sehat. Kalau pengembangannya ini ke depan saya, yaitu pertama untuk membuktikan bahwa sekolah ini bisa di mata masyarakat. Karena di masyarakat Pak, sekitar apa ini Sesoboting dan sekolah ini, sebagian siswa kita itu masih ke kota gitu. Karena mungkin di sekolah kita ini tidak ada yang mereka dapat. Bagian contohnya seni atau apa gitu kan. Makanya saya munculkan Pak untuk penggalangan dana Dramben ini supaya mereka tertarik di sekolah ini gitu. Terus lagi saya akan mengembangkan kesenian dari dulu Pak sekarang, karena kebetulan saya bisa mampu untuk mengajar seni ditambah dengan guru-guru di sini. Baik Bapak, dari bincang-bincang kita sudah cukup panjang Bapak dengan ibu kita, Ibu Sregar, kemudian bersama Bapak. Yang ingin saya tanyakan, mungkin kita berharap bersama ke depannya Pak ya. Apa harapan Bapak tentang visitasi yang saya lakukan hari ini Pak? Oke, jadi karena saya lihat akreditasi sekolah kami ini sekarang Pak masih dikuruskan mungkin Pak, supaya bisa nanti jadi naik. Mudah-mudahan dengan adanya kedatangan Bapak ke sini, yang sekolah kami ini akan semakin maju, dan kami guru-guru dan kepala sekolah juga akan berusaha. Ya, memang dari penggalian data dari Bapak Ibu berdua, saya lihat ini saya simpulkan bagus semua Pak. Jadi mungkin nanti kita koordinasi nanti di pusat, bagaimana nanti hasilnya kita tunggu saja Pak ya. Jadi kita tetap semangat berharap yang terbaik ke depan. Kalau bisa nanti sekolah kita dapat A Pak ya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya.